Jadi kalau ada orang berbuat buruk pada kita, bacalah perbuatan buruk itu sebagai silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Hubungan dengan orang lain. Ada beberapa wasiat dan nasihat dari Imam Syafi'i yang menurut saya penting dalam rangka berhubungan dengan manusia yang lain ini. Semoga yang saya pilih ini hal-hal yang relevan untuk hidup kita hari ini. Ini kan hari-hari ini kita mulai agak panas, agak sering tabrakan, konflik pikiran, apalagi di medsos itu kencengnya luar biasa. Semoga tidak merantak, semoga tidak meluas ke ranah real. Biarlah dunia maya saja yang rame, dunia nyata kita dunia yang damai, yang rahmatan lil alamin. Oke, ada beberapa tips dari Imam Syafi'i sehubungan dengan hal ini. Hubungan dengan manusia yang baik. Katanya Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Husnuzon. Nah, ini jadi kunci hidup tentram. Ya kalau hidup kita tentram kan husnul khotimah. Jadi kuncinya ternyata husnuzon. Prasangka baik kepada orang lain. Saya tidak tahu hari ini situasi dunia kontemporer itu sering menyeret kita untuk berprasangka buruk pada orang lain. Di luar rumah kita lebih sering merasa tidak aman dan tidak nyaman dari hadirnya orang lain. Ini membuat hidup kita tidak tentram. Maka katanya Imam Syafi'i, prasangka baik itu jadi kuncinya husnul khotimah. Kadang-kadang kita melihat teman kita melakukan apa gitu kan. Ya itu sebenarnya yang dia lakukan itu biasa. Tapi kan nilainya jadi positif apa negatif kadang-kadang tergantung prasangka kita. Ada temenmu tiba-tiba pagi-pagi dengan begitu rajinnya bersih-bersih kamar, bersih-bersih kos-kosan. Loh ini kan sebenarnya hakikat perbuatannya baik, tapi kadang-kadang pikiran kita itu membunyikannya secara berbeda. Orang yang perspektifnya suudzon, ya mungkin alah cari muka, alah ada pamrihnya itu, alah hati-hati saja, mungkin dia ingin ngelirik-ngelirik di kamar-kamar kita ada apa dan seterusnya. Ini namanya prasangka buruk. Bahkan tindakan yang baik sekalipun, ya kalau pikiran kita suudzon, ya kita bunyikan dia jadi jelek. Jadi suudzon itu kan menggunakan kacamata buruk, sehingga apapun akan kelihatan buruk, bahkan yang baik-baik. Ada temanmu tiba-tiba rajin ke masjid, ya engkau melihatnya ala pencitraan, ala itu tobat yang terlambat, itu ala macam-macam. Jadi begitu kacamata yang kita pakai adalah kacamata kebencian, kacamata suudzon, maka apapun yang terlihat akan berbunyi buruk dan layak kita benci. Tapi kalau kita balik, kacamata yang kita pakai adalah kacamata kasih sayang, kacamata rahmat, maka apapun yang kita lihat akan membuahkan cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Sehingga katanya Imam Syafi'i, kalau ingin husnul khotimah, ya
hidupkan lagi prasangka yang baik. Terus yang kedua, berapa banyak orang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya. Dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Nah, ini kan kita itu seringkali baper nunggu orang berbuat baik selalu pada kita. Begitu ada orang melakukan hal yang kita tidak suka, yang kita anggap tidak baik, maka naiklah emosi kita, tersinggunglah kita. Dan kita melihat dari hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan lupa katanya Imam Syafi'i, justru seringkali dalam kebaikan yang dilakukan orang lain padamu itu ada belenggu. Sementara dalam kekasaran, dalam kejahatan atau keburukan yang dilakukan orang lain padamu, di situ ada kebebasan. Maksudnya apa? Ya ini logikanya. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, kan detik itu juga kita dituntut juga untuk melakukan hal yang baik yang sama, untuk melakukan kebajikan yang setara. Kita tidak boleh menyakiti dia, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuatnya tidak berkenan. Ini kan jenis-jenis belenggu. Akhirnya ya kita harus ngatur kata-kata, ngatur tindakan, ngatur perilaku di hadapan dia. Wong dia sudah baik kepada kita. Jadi seringkali kebaikan justru membuahkan belenggu. Sementara kepada orang yang tidak baik pada kita kan tidak merasa punya tanggung jawab juga untuk peduli padanya, untuk tanggung jawab terhadap kehidupannya dan lain sebagainya. Justru kita bebas di hadapan dia. Ini nasihat ini sebenarnya untuk melonggarkan hati kita, untuk tidak putus asa dan pesimis kalau ada orang berbuat jelek pada kita. Jadi kalau ada orang berbuat buruk pada kita, bacalah perbuatan buruk itu sebagai upaya yang membuatmu bebas. Alhamdulillah, engkau buruk padaku, jadi aku tidak ada beban di hadapanmu. Aku tidak terikat apa-apa untukmu. Nah, ini kita malah bebas. Dari sisi ini, ya tidak harus terlalu sedih, terlalu galau kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang membuat teman-teman tidak berkenan. Jadi, ini wasiat selanjutnya yang berhubungan dengan relasi sosial. Ya manusia itu memang macam-macam. Tidak mungkin kita mengharapkan semua orang melakukan sesuatu persis seperti keinginan kita. Akan ada dan bahkan mungkin akan banyak orang menjalani hidup versi mereka sendiri-sendiri yang tidak selalu cocok dengan kita. Akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, orang yang ingin menyulitkan kita, orang yang melakukan hal buruk pada kita. Itulah cirinya kehidupan dunia. Kalau kita hanya sanggup menerima yang baik-baik saja dan tidak sanggup menerima yang buruk-buruk, maka hidup kita akan sangat berat. Padahal hakikatnya, kalau orang memberikan yang buruk pada kita, maka kita bebas. Tidak ada tuntutan kewajiban apapun di hadapannya. Tapi pada orang-orang yang sangat baik pada kita, melakukan kebajikan pada kita, di situ ada banyak tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Nah, dari sisi ini maka harusnya kita tidak putus asa, harusnya kita tidak sedih kalau ada orang melakukan hal buruk pada kita. Justru mungkin terima kasih karena engkau sekarang membuatku bebas. Oke, jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi berprasangkalah yang baik. Yang kedua
luaskan hatimu, jangan hanya mau menerima yang baik-baik, tapi juga maklumilah yang buruk-buruk, karena justru yang buruk itu seringkali memberikanmu kebebasan. Yang ketiga, sebesar-besar aib adalah engkau mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu sendiri terdapat dalam dirimu. Ini bagi Imam Syafi'i, ini mbahnya perilaku yang buruk. Manusia itu memang makhluk khotok wan nisyan, kadang-kadang terpeleset melakukan yang buruk. Tapi yang lebih buruk dari itu apa? Menganggap orang lain buruk. Padahal keburukan yang sama ada dalam dirinya sendiri. Melarang orang mencaci maki, tapi dia sendiri melakukan caci maki. Nah, ini mengira keburukan di orang lain, padahal dalam dirinya sendiri juga subur. Mencela orang lain yang tidak menepati janji, padahal dia sendiri sering tidak menepati janji. Kecewa kalau ada orang tidak tepat waktu, padahal dia sendiri sering tidak tepat waktu. Nah, ini katanya Imam Syafi'i sebesar-besar aib. Hati-hati. Oh, ini kalau kita menasehati orang untuk tidak melakukan keburukan, padahal keburukan itu kita lakukan juga ya. Selain nasihat kita tidak akan masuk pada orang itu, kita sebenarnya juga sedang menghinakan diri kita sendiri. Jadi nasihatnya Imam Syafi'i ini adalah kita harus introspeksi sebelum mengingatkan orang lain, sebelum menegur orang lain, sebelum melaporkan orang lain. Tidakkah keburukan yang sama ada dalam diri kita atau pernah kita lakukan? Kalau memang ada, ya kita bersihkan dulu. Karena lebih penting bersih-bersih rumah sendiri daripada rumah tetangga. Kalau rumahnya sendiri kotor, ya kita tidak akan sehat. Oke, demikian juga hubungan dengan orang lain. Kalau kita berminat sekali membuat orang lain bersih, orang lain santun, orang lain berakhlak, orang lain beradab, ya pertama-tama kita introspeksi apakah kita sendiri sudah santun, sudah beradab, sudah berakhlak. Kalau sudah, ya monggo. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Jadi ini rumus-rumus berhadapan dengan orang lain. Terus ada lagi nasihat penting dari Imam Syafi'i, yaitu terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Ini Imam Syafi'i menasehati kita untuk jadi orang jangan terlalu tertutup, juga jangan terlalu terbuka. Kalau kita terlalu tertutup, ya orang susah memahami kita, bahkan mungkin muncul fitnah-fitnah. Makanya Imam Syafi'i menyebut, ya akan mendatangkan musuh. Tapi kalau kita terlalu terbuka, apa saja diungkap ke publik, diceritakan ke orang banyak, kemudian siapa saja juga dipergauli, ya pada akhirnya kalau tidak hati-hati kita akan dapat kawan yang tidak baik. Jadi yang bagus apa? Ya di antara keduanya. Jangan terlalu tertutup, juga jangan terlalu terbuka. Terlalu tertutup
tidak punya teman sama sekali, mendatangkan musuh, terlalu terbuka, siapa saja dijadikan teman, ya akan mendatangkan teman yang jelek juga ikut masuk. Jadi selektif. Terbuka, tapi ya tidak semua orang bisa masuk. Kita sendiri yang milih, yang menyeleksi. Baik, nah kita lanjutkan, ini menurut saya yang lebih penting untuk era medsos ini. Era digital yang luar biasa, yang harusnya memudahkan kehidupan kita, ternyata dalam banyak hal kecanggihan IT justru merepotkan, menambah rumit hidup kita. Ya meskipun tidak mungkin progres itu disusut, kamu sekarang tidak pakai digital lagi, tidak pakai IT lagi, ya itu tidak mungkin. Tapi kuncinya memang di kita sebagai penggunanya, sebagai pemanfaatnya. Sejauh mana kita menggunakan itu untuk hal-hal yang manfaat dan maslahat. Nah, ini nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Ini istilahnya mungkin agak keras ya. Saya mendefinisikan orang bodoh itu bukan orang yang IQ-nya rendah, tapi orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar. Jadi orang yang tidak mau, orang yang tertutup, tidak mau diberitahu. Diberitahu saja tidak mau, apalagi belajar sendiri. Nah, ini orang-orang ini bahaya. Apalagi kalau orang-orang ini orang yang merasa bahwa dirinya sudah tahu, dirinya sudah pinter, dirinya sudah benar, sudah baik. Nah, ini lebih gawat lagi. Nah, Imam Syafi'i memberi beberapa tips menghadapi orang semacam ini. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, janganlah engkau menyampaikan pendapat kepada orang yang tidak menghendakinya. Engkau tidak akan mendapat pujian, pendapatmu pun tidak akan berguna. Jadi kalau memang jelas orang ini sudah tertutup, diberitahu tidak bisa, dinasehati mental, tipenya memang sudah seperti itu, ya kita jangan capek-capek, katanya Imam Syafi'i, ya, menyampaikan nasihat-nasihat atau pendapat-pendapat padanya. Karena tidak akan ada gunanya. Engkau pun tidak akan dipuji. Bahkan mungkin yang kau dapat hanya sakit hati, karena dia akan menertawakanmu. Dia akan menganggapmu rendah, lemah, dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah, ada titik di mana kita berpikir taktis, strategis dalam kebaikan. Antara lain, tidak usah capek-capek menasehati orang yang tidak mau, orang yang menutup diri. Cari strategi yang lain yang lebih efektif. Karena nasihatmu tidak akan berguna, engkau pun tidak akan dapat pujian. Itu nasihat pertama. Bertemu orang-orang yang tidak pintar. Orang-orang yang tertutup. Nah, yang kedua, silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Nah, ini analoginya menarik. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti, orang ini tidak tahu, diberitahu tidak bisa, tapi tiap hari mungkin menghina kita, mengkritik kita, menjatuhkan kita, menunjukkan di mana kesalahan kita, padahal dia tidak ngerti duduk persoalannya. Nah, baik teman-teman, saatnya kita mencatat. Katanya Imam Syafi'i, kalau menghadapi situasi yang rumit semacam itu, orang ini maunya apa sih?
Dia tertutup, diberitahu tidak mau, tapi kelakuannya tiap hari menyakiti dan menyakitkan. Kata Imam Syafi'i, ya sudahlah, hinalah diriku sepuas kalian, tapi aku akan tetap diam. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Jadi menggonggonglah sepuasmu. Toh engkau diingatkan juga tidak mau. Engkau diberi tahu yang benar juga tidak mau. Kalau engkau memang puas dengan menghina, hinalah diriku sepuas mungkin. Dan aku akan tetap diam. Karena kalau aku menjawab, membalas, yang terjadi biasanya kontraproduktif. Engkau semakin panjang ngomong, engkau semakin tidak karu-karuan. Tunggulah sampai gonggongan anjingnya berhenti, baru singa menyala. Jadi ini yang kedua. Mungkin teman-teman punya situasi nanti mengalami situasi semacam ini. Quotes ini boleh dipakai. Tapi juga ya enggak dipakai sembarangan. Nanti setiap kali ada orang ngeritik kalian pakai ini. Aku diam saja. Singa kan enggak membalas gonggongan anjing. Padahal kamu enggak bisa jawab kritikannya temanmu. Ini situasinya tidak untuk situasi semacam itu. Tapi untuk situasi mungkin ada orang yang bodoh tapi cerewet, diberitahu enggak mau, suaranya enggak berhenti-berhenti. Ya mungkin situasi yang seperti itu. Tapi untuk kritik-kritik yang konstruktif, produktif, diskusi-diskusi yang bilati ya ahsan tadi ya, jangan diam saja. Ikhlaslah bertukar pikiran, saling memberi masukan. Jadi ini kalimatnya Imam Syafi'i ini ya silahkan dipakai sesuai dosisnya, sesuai ruang dan waktunya. Ini quote selanjutnya juga mirip. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina. Dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadi ini melanjutkan tadi. Ketemu orang yang seperti tadi loh. Seandainya harus merespon, ya tetap kita respon dengan santun, tetap kita tidak lupa akhlak, tidak lupa adab. Biar saja orang terus menghina kita, orang terus menyakiti kita. Kalau kita memang ada dalam kebenaran, ada dalam kebaikan, maka gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Gaharu itu ya kayak dupa itu kan. Alat untuk menyebarkan aroma. Nah, itu kalau ingin wangiannya semakin tersebar, ya apinya ditambah. Ya kayak dupa itu kan ditiup, apinya semakin muncul, kemudian aromanya semakin menyebar. Kayak kemenyan itu kan juga begitu. Nah, jadi biarlah orang menghina. Orang menghina kita itu kan semacam melemparkan api kepada kita, menyulutkan api dalam hati kita. Tapi tidak usah khawatir karena kita jenisnya gaharu. Semakin diberi api, kita semakin memberikan aroma wewangian. Maka respon apapun yang kita berikan harusnya tetap dengan jalan bersikap yang santun. Oke, mengapa sih harus diam? Mengapa sih kok tidak langsung ditabrak saja orang-orang seperti itu? Kata Imam Syafi'i selanjutnya, aku mampu berhujjah dengan 10 orang berilmu, tetapi aku akan kalah pada 1 orang yang bodoh. Karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Nah ini menurut Imam Syafi'i, ya kalau sekedar debat, diskusi, melawan 10 orang aku bisa menang. Aku bisa berhujjah. Tapi melawan 1 orang bodoh, ya sudahlah. Aku tidak akan menang. Kenapa? Dia tidak ngerti landasannya ilmu. Sehingga yang dia lakukan paling ya ngeyel.
paling yo pokoknya, paling yo menganggap kebenarannya satu-satunya. Tidak mau mendengarkan argumen yang lain, tidak mau mendengarkan dalil yang berbeda, tidak mau melihat perspektif yang berbeda. Diskusi dengan orang semacam ini tidak akan menang. Maka ya jalan satu-satunya ya sudahlah. Seperti yang di atas tadi. Bisa diam dan bisa tetap bersikap santun. Nah, ya memang orangnya tidak ngerti, dijelaskan seperti apapun tidak akan mau dan tidak akan ngerti. Nah, terus menghindarkan telinga dari hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Ini zaman Imam Syafi'i. Belum ada medsos, belum ada gadget, belum ada internet. Kalau hari ini informasi itu tidak hanya datang lewat telinga, tapi juga lewat mata. Jadi menjaga mata dari membaca hal-hal yang tidak baik, ini kalau mau dilengkapi. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, ini keharusan. Kenapa? Membaca, mendengar itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam diri kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, kalau kita memasukkan juga yang rusak-rusak, sama artinya dengan merusak diri kita, merusak pikiran kita. Maka mari kita hati-hati. Lebih baik menghindar. Misalnya punya grup WhatsApp yang isinya begitu-begitu, terus yang tidak baik. Ya sudahlah, kalau ada tiba-tiba grup WhatsApp-nya penuh yang isinya begitu-begitu, ya dibersihkan saja, clear all. Mungkin bila perlu, tidak perlu dilihat-lihat. Kalau bisa keluar ya syukur, kalau tidak bisa keluar mungkin sungkan, mungkin tidak enak, ya sudah diem saja. Setiap kali penuh dibersihkan. Menghindari mata kita melihat hal-hal yang tidak baik atau telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulut kita kan juga harus dijaga, tidak ngomong yang jelek-jelek. Telinga kita berarti harus dijaga, tidak mendengar yang jelek-jelek. Mata juga harus dijaga, tidak melihat yang jelek-jelek. Ini kunci, salah satu cara agar jiwa kita tidak gelap. Jiwa kita tetap terang, tetap bisa menampung cahaya yang namanya ilmu. Mendengar yang tidak baik itu salah satu maksiatnya mata, maksiatnya telinga. Melihat yang tidak baik ini maksiatnya mata. Padahal maksiat itu salah satu yang menghalangi kita dari ilmu, dari cahaya dari Allah. Biasanya yang tidak baik itu muncul dari orang-orang bodoh, dalam tanda petik tadi ya, dengan definisi bodoh yang saya jelaskan tadi. Jadi ini beberapa tips dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.